Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan terdiri dari Putu Sadaka Putri, Izan Muhammad Amin, Dia Prasetya Ningrum, Anissa Nur Syabila, Krismita Viola, Eva Ayu, Nila Adinda, Iris Amelinda, dan Ainunisa. Kami di sini akan membahas tentang perilaku dewasa muda usia 20 hingga 35 tahun terkait dengan perawatan karies berdasarkan perspektif psikologi kesehatan dan perkembangan. Selanjutnya, untuk yang pertama, saya Anissa Nur Syabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dewasa awal. Kedewasaan dalam kata kerja Latin disebut dengan istilah adult, yang artinya tumbuh menjadi kedewasaan. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan volwassen, yang artinya sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Pengertian ini adalah pengertian dari Harlock pada tahun 2009. Permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang paling sering terjadi pada usia dewasa awal yaitu karies. Menurut Delinisa, pada tahun 2016, karies adalah penyakit kronis yang prosesnya berlangsung cukup lama, yaitu berupa hilangnya ion-ion secara kronis dan terus-menerus dari permukaan email pada mahkota atau permukaan gigi yang disebabkan oleh bakteri dan produk-produk yang dihasilkannya. Kerusakan ini pada awalnya hanya terlihat secara mikroskopis, tetapi lama-kelamaan akan terlihat pada permukaan email berupa lesi bercak putih. Menurut Putri 2015, karies adalah hasil interaksi dari bakteri di permukaan gigi, plak atau biofilm, dan diet, khususnya komponen karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh bakteri menjadi asam, terutama asam laktat dan asetat, sehingga terjadi demineralisasi pada jaringan keras gigi dan memerlukan waktu yang cukup untuk kejadiannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2014, yaitu sebanyak 2003 kasus, dengan presentase tertinggi yaitu pada usia 20-44 tahun sebanyak 41% atau sebanyak 824 kasus. Dan pada tahun 2015, total penderita karies yaitu sebanyak 1.648 kasus dengan presentase tertinggi yaitu pada usia 20-40 tahun sebanyak 41% atau sebanyak 684 kasus. Hubungan antara usia 20 hingga 35 tahun terhadap keinginan perawatan karies. Karies merupakan suatu penyakit pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh fermentasi zat renik dalam suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Jika karies tidak mendapat perawatan, dapat menyebabkan rasa sakit, terganggunya fungsi pengunyahan, fungsi bicara, estetika, dan dapat menjadi infeksi vokal. Masyarakat masih belum memahami dan menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, sehingga keinginan untuk melakukan perawatan restorasi masih sangat rendah. Ditambah lagi, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan perawatan restorasi, serta kurangnya tindakan promotif dan preventif. Perkenalkan, nama saya Krismita Viola Fiandisa, NIM 18054, akan melanjutkan presentasi ini. Jadi, gigi molar paling banyak mengalami karies dan morfologi gigi molar yang memiliki pit dan fissure. Nah, fissure ini kan terbentuk saat perkembangan alur dan tidak sepenuhnya menyatu sehingga membuat turunan atau depresio yang khas pada struktur permukaan email. Pit dan fissure juga merupakan bagian yang paling mudah terkena karies. Sisa-sisa makanan yang masuk pada daerah tersebut sulit untuk dibersihkan, sehingga mikroba dapat beraktivitas dan menghasilkan asam yang dapat menyebabkan terjadinya karies. Selain itu, gigi molar pertama juga merupakan gigi yang paling pertama erupsi di dalam rongga mulut, sehingga gigi tersebut lebih sering berkontak lebih lama dengan makanan. Berbeda dengan letak gigi caninus yang berada pada bagian anterior, yang lebih mudah dijangkau oleh sikat gigi untuk dilakukan pembersihan. Selain itu, pada gigi incisivus
lebih jarang terkena karies karena terdapat muara saliva yang bekerja secara langsung untuk membersihkan bagian gigi incisifus yang disebut dengan self-cleansing. Dilihat dari kondisi yang mengalami karies dan membutuhkan perawatan, lebih banyak terdapat pada gigi posterior. Nah, keadaan ini menunjukkan pemahaman masyarakat tentang cara memelihara dan merawat kesehatan gigi dan mulut masih kurang, sehingga masyarakat lebih cenderung membersihkan gigi bagian anterior dibanding dengan gigi bagian posterior. Masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa lebih baik mempertahankan gigi anterior dibandingkan gigi posterior, karena masyarakat lebih menganggap gigi anterior lebih diperlukan untuk kebutuhan estetik. Nah, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari awal mula timbulnya penyakit gigi dan mulut bersumber dari kesehatan rongga mulut secara menyeluruh. Gigi yang tidak dapat dipelihara dengan baik akan menimbulkan penyakit. Pada gigi yang diantaranya adalah karies gigi. Nah, peningkatan prevalensi karies banyak dipengaruhi oleh perubahan dari pola makan. Nah, karies ini saat ini telah menjadi penyakit yang tersebar di seluruh dunia. Penyakit gigi dan mulut berada pada urutan 10 besar daftar penyakit yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Masalah utama dalam kesehatan gigi dan mulut adalah karies gigi. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah hubungan usia dewasa muda dengan kepatuhan perawatan untuk gigi karies. Selama dilakukannya perawatan gigi karies, kepatuhan itu merupakan hal yang terpenting agar hasil dari perawatan yang dijalani nanti adalah hasil yang optimal dan yang terbaik. Menurut Bastable tahun 2002, kepatuhan itu adalah ketaatan terhadap tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam suatu program pengobatan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh orang lain. Nah, kepatuhan penderita pasien ini dibedakan menjadi dua. Ada kepatuhan secara penuh dan sama sekali tidak patuh. Untuk yang pertama, pasien dengan kepatuhan penuh itu tidak hanya berobat secara teratur sesuai batas waktu yang ditetapkan, tapi juga mengonsumsi obat secara teratur sesuai dosis dan petunjuk yang telah diberikan. Untuk yang kedua, pasien yang tidak patuh itu biasanya pasien yang mengalami putus obat atau bahkan sama sekali tidak mengonsumsi obat. Seperti dalam penelitian Putong dan kawan-kawan tahun 2013, bertambah parahnya karies terjadi karena kurangnya tindakan promotif dan preventif. Masyarakat kurang memahami dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sehingga keinginan masyarakat untuk melakukan perawatan karies atau perawatan gigi berlubang sangatlah rendah. Serta kurangnya sarana prasarana untuk melakukan perawatan gigi berlubang. Saat menjalani perawatan gigi berlubang ini, dokter biasanya akan memberikan obat atau menyarankan si pasien ini untuk segera kontrol kembali. Akan tetapi, hal ini jarang dipatuhi atau jarang dilakukan oleh pasien. Pasien cenderung enggan untuk kembali karena ada beberapa faktor yang menyebabkan pasien itu tidak patuh, seperti waktu kontrol yang tidak sesuai atau tingkat ekonomi pasien yang kurang, atau bahkan pasien merasa baik-baik saja, tidak perlu melakukan perawatan lebih lanjut karena kondisi yang dirasanya membaik ketika dokter sudah melakukan tindakan pertama kali. Selanjutnya, faktor usia yang diikuti dengan baiknya tingkat pendidikan serta status sosial ekonomi itu dapat meningkatkan kepatuhan daripada pasien itu. Selain itu juga, kepuasan yang dirasakan oleh pasien serta hubungan baik antara dokter dengan pasien itu juga akan mampu meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani perawatan. Selain itu juga,
ditemukan ada faktor-faktor lain, seperti salah satu contohnya adalah motivasi dari pasien dalam menjalani perawatan, keinginan atau kebutuhan pasien, persepsi dari pasien sendiri, serta pembiayaan selama melakukan perawatan gigi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap kesehatan gigi dan mulut penderita terhadap kepatuhan dalam menjalani perawatan berulang. Hal ini karena adanya faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan penderita, yaitu bisa tadi ada motivasi, ada keinginan, persepsi, dan dari ekonomi atau pembiayaan pasien tersebut. Bahasan selanjutnya adalah mengenai hubungan antara pengetahuan dengan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan perawatan gigi. Pengetahuan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin luas pula pengetahuannya, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan tindakan seseorang dalam berinteraksi. Pengalaman karies serta pengetahuan dalam pencegahan karies dan penyakit gigi yang rendah itu ditunjukkan oleh kondisi gigi yang cukup buruk serta terjadinya karies yang cukup tinggi. Kurangnya pengetahuan mengakibatkan mereka kurang mengetahui tentang penyebab penyakit mulut serta langkah pencegahannya untuk dapat mengatasi masalah tersebut, seperti mengurangi konsumsi makanan yang bersifat kariogenik atau yang bersifat mengandung banyak gula, serta penggunaan pasta gigi yang berfluorid sebagai tindakan preventif. Adanya pendarahan gingiva menandakan gingiva tersebut dalam kondisi yang buruk, karena itu dia namanya adalah gingivitis. Pengetahuan pasien tentang kesehatan gigi dan mulut dapat meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan perawatan ke dokter gigi. Perawatan gigi dan mulut di sini bukan hanya untuk mengobati, namun juga untuk mempertahankan atau meningkatkan estetika dari gigi seseorang, sehingga meningkatkan kepercayaan diri, apalagi pada dewasa muda seperti remaja ini selalu ingin tampil cantik dan tampan ketika bersosialisasi dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nisa, NIM 18058. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kajian literatur dari perspektif psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan itu sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana keadaan kesehatan mempengaruhi psikologi dan bagaimana keadaan psikologi mempengaruhi kesehatan. Nah, psikologi kesehatan itu sendiri ada dua aspek yang dipelajari. Yang pertama, perilaku menjaga kesehatan atau health protecting behavior, dan yang kedua, perilaku merusak kesehatan atau health impairing behavior. Nah, wujud fungsional dari psikologi kesehatan itu sendiri terwujud dalam tiga aspek. Yang pertama, perilaku terwujud dalam pengetahuan, perilaku terwujud dalam sikap, dan perilaku terwujud dalam tindakan. Nah, untuk usia 20-35 tahun ini atau dikategorikan sebagai usia dewasa awal, biasanya sudah mengetahui apa saja perubahan yang ada dalam dirinya, terutama dalam hal kesehatan. Makanya di sini kita mengambil salah satu kasus, yaitu kasus karies gigi. Nah, biasanya di sini kelompok usia 20-35 tahun itu sudah menyadari bahwa terjadi perubahan dan terjadi suatu penyakit di dalam dirinya. Salah satunya karies, karena biasanya kan kalau karies sudah lama itu sudah mencapai pulpa dan sudah menimbulkan rasa sakit, dan juga sudah mungkin ada perubahan warna dalam permukaan giginya. Oleh karena itu, maka mungkin karena adanya perubahan warna dan rasa sakit ini menimbulkan seseorang itu notice akan hal itu, akan adanya karies. Maka dari itu biasanya juga karena umur 20-35 tahun itu mereka sudah
memiliki pengetahuan yang tinggi, kemudian pendidikan yang tinggi, maka mereka itu sudah paham bahwa penyebab-penyebab karies ini apa, mungkin dari dalam dirinya sendiri. Nah, hal ini selaras dengan teori atribusi, di mana disebutkan bahwa individu itu perlu memahami, perlu mempelajari penyebab dari suatu permasalahan untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri dan orang lain, dan juga mempelajari bagaimana penyebab maupun solusi dari permasalahan tersebut. Nah, hal ini seperti kasus yang karies ini terjadi pada umur 20-35 tahun, itu seseorang itu biasanya mulai menyadari, karena adanya pengetahuan yang tinggi tadi, seseorang itu mulai menyadari bahwa oh mungkin karies ini terjadi karena kebiasaan buruk saya, yaitu jarang sikat gigi, kemudian jarang sikat giginya tidak teratur, atau bahkan teknik menyikat giginya yang salah, atau mungkin setelah minum atau makan manis tidak langsung sikat gigi, mau tidur tidak langsung sikat gigi, atau setelah makan pagi tidak sikat gigi, mungkin hal-hal itu sudah disadari. Nah, dari situ timbullah teori perkembangan dari teori atribusi ini yang disebut teori pusat kendali. Nah, dalam teori pusat kendali ini disebutkan bahwa seseorang itu perlu mempelajari atau mengetahui penyebab dari suatu permasalahan, apakah penyebabnya itu ditimbulkan oleh diri sendiri ataupun ditimbulkan oleh orang lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap kendali dari dirinya. Nah, di dalam teori ini mempelajari dua hal. Yang pertama, disebutkan bahwa ketika penyebab permasalahan itu dari orang lain, maka tidak bisa dikendalikan, dan penyebab atau external of locus. Kemudian ada internal of locus, itu disebutkan bahwa ketika penyebabnya itu dari dalam dirinya sendiri, maka orang itu akan mudah dikendalikan. Nah, hal ini sama seperti pembahasan yang akan kita bahas, karena biasanya kan karies itu sudah sakit, karena sakit maka sudah sadar bahwa adanya karies ini, dan mungkin orang itu akan pergi ke dokter gigi untuk melakukan perawatan. Nah, karena tadi dia sudah tahu bahwa penyebabnya itu dari dalam dirinya sendiri, atau mungkin dokter giginya sudah memberikan edukasi DHE sebelumnya, maka setelah itu dia itu sesuai dengan teori pusat kendali, dia itu mudah dikendalikan, yaitu timbul kesadaran diri untuk melakukan perubahan. Nah, maka dari itu dia itu seseorang yang berumur 20-35 tahun itu menjadi mau melakukan restorasi, mau dilakukan perawatan, kemudian ketika disuruh kontrol kembali setelah perawatan itu dia juga patuh gitu. Nah, jadi semua itu karena adanya kesadaran akan penyebabnya, bahwa itu disebabkan oleh dirinya sendiri, dia itu akan mau atau patuh melakukan perawatan seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sedaka Putri Rahayu, NIM 18050. Di sini saya akan menjelaskan perspektif perkembangan pada usia awal dewasa menghadapi karies. Nah, perkembangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perkembangan secara fisik dan motorik, di mana ditandai oleh penurunan fungsi organ. Nah, penurunan fungsi organ ini contohnya seperti penurunan fungsi saliva. Nah, jika penurunan ini diikuti oleh kebiasaan yang baik, maka seseorang itu akan terhindar dari resiko karies. Tapi sebaliknya, jika seseorang ini diikuti dengan kebiasaan yang buruk, maka resiko terjangkitnya karies itu semakin besar. Lalu yang kedua ada perkembangan secara kognitif. Perkembangan kognitif ini ditandai dengan orang ini akan semakin banyak ilmunya dan pengalamannya. Nah, ilmu dan pengalaman inilah yang digunakan seseorang untuk melakukan kebiasaannya. Jadi, seseorang ini akan semakin banyak ilmunya, maka kebiasaannya itu juga akan semakin baik karena mereka tahu apa dampak berikutnya jika mereka melakukan kebiasaan yang buruk. Lalu yang ketiga ada perkembangan secara sosial dan emosi. Perkembangan sosial dan emosi ini itu ditandai dengan tingkat kepercayaan diri seseorang. Nah, semakin
dia semakin bertambahnya ilmu, semakin sosialisasinya juga semakin luas, maka tingkat kepercayaan dirinya juga semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, orang ini akan menghindari hal-hal yang menyebabkan ia akan terjangkit karies, karena karies ini akan mengurangi tingkat kepercayaan diri seseorang itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eva Yuratnaning Komala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku dewasa muda usia 20 hingga 35 tahun terkait dengan perawatan karies berdasarkan perspektif psikologi kesehatan dan psikologi perkembangan. Kelompok usia dewasa awal cenderung telah mengetahui bahwa penyebab dari karies yang dialaminya merupakan akibat dari kebiasaan buruk yang dilakukannya, yang mana berpengaruh pada kepatuhan pasien dalam melakukan perawatan restorasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan kelompok usia dewasa awal ini meliputi waktu untuk kontrol, tingkat ekonomi, merasa baik-baik saja, usia, tingkat pendidikan, kepuasan, dan motivasi untuk sembuh. Pengalaman karies gigi dan pengetahuan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan karies dan penyakit gigi disebabkan oleh tingkat pengetahuan kesehatan gigi yang rendah, ditunjukkan dengan kebersihan mulut yang buruk dan pengalaman karies yang cukup tinggi. Perkembangan kelompok usia dewasa awal dilihat dari yang pertama, perkembangan fisik motoriknya yang mempengaruhi penurunan fungsi saliva. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif yang mempengaruhi ilmu dan pengetahuan dalam menjaga kebersihan rongga mulut dengan baik. Kemudian, yang ketiga, perkembangan sosial dan emosi yang mempengaruhi kepercayaan diri, sehingga banyak pacuan untuk terhindar dari karies. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.